seringkali menasehati jemaat-jemaat kita yang berkaitan dengan pebisnis. Bagaimana Tuhan membela bisnismu kalau Tuhan melihat tidak ada kaitannya dengan Tuhan? Coba di situ ada sahamnya Tuhan, ada investasinya Tuhan. Dia akan bela. Dia tidak mau rugi. Dia akan bertanggung jawab untuk melindungi investasinya. Haleluya. Maka dulu lagu kita itu adalah lagu selalu kita. Kaitkanlah. Masih ingat lagu itu? Ya, sekali-sekali besalunya dibuka kembali bunyinya. Jangan disimpan dalam gudang. Semua kegiatan yang berkaitan dengan Tuhan, yang berkaitan dengan pekerjaan Tuhan, coba semua ada, ya, ada kaitannya dengan Tuhan. Jadi bukan hanya untuk saudara. Bagian saudara silakan ambil, bagiannya Tuhan percayakan kembali sama Tuhan. Ya. Kalau saya bilang ini punyamu Tuhan, ini punyamu, ya. Ini bagianmu, ini bagian. Ya kalau dalam konsep perjanjian lama bagian kita lebih banyak. Sama kita 90%. Ya. Sama Tuhan cuma 10 kalau kecil sudah. Maka dalam konsep perjanjian baru beda lagi. Konsep perjanjian baru utamakan Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu. Tapi seringkali kita kasih yang 10% aja gagal. Terus terang aja. Ketika kita gak diberkati baru mencap-mencap. Mana ya Tuhan janji? Mana? Sekarang kalau Tuhan bilang gini, kamu kan duluan berjanji. Kamu minta diberkati, sudah berkati. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tapi ketika Tuhan menggenapi janjinya, saudara, adalah kepada orang-orang yang melayani Tuhan sendiri. Amin. Amin. Setelah kita miliki 3 poin ini, Tuhan janji akan melindungi. Untuk apa dilindungi? Supaya lolos dari kesusahan besar. Ini disebut di sini, ya. Coba terus pakai. Ya. Dan ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Jadi Tuhan yang duduk di atas tahta itu akan memberikan perlindungan kepada siapa? Kepada orang yang mencuci tindakan. Kepada siapa? Kepada orang yang dekat dengan tahta. Kepada siapa diberikan perlindungan itu? Kepada orang yang melayani Dia siang dan malam. Jadi Tuhan beri jaminan 100% gereja Tuhan yang sudah siap sedia lolos dari kesusahan. Tapi permulaan penderitaan itu masih diizinkan Tuhan. Jadi kelaparan nanti datang, kita masih di sini. Gempa bumi datang, kita masih di sini. Penyakit sampar datang, kita masih di sini. Perang datang, kita masih di sini. Kalau perang aja sampai ke sini, bayangkan mana sempat saudara jualan kalau terjadi perang. Apalagi kalau seperti senjata yang kita lihat itu di TV itu, Sita. Ada waktu mau jualan bangun pagi-pagi. Takutku ibadah seperti ini pun gak bisa lagi kita lakukan. Di
Di mana-mana ada keruntuhan. Ini kan karena masih amannya kita, masih bisa bertepuk-tepuk tangan, masih laku pemain musik. Nanti gak laku pemain musik. Dipensiunkan Tuhan semua, pensiunkan kita. Maka yang muda-muda pemain musik, penyanyi, setia selagi masih ada waktu sebelum Tuhan pensiunkan kita. Layanilah Tuhan serius, ya. Cintailah Tuhan dengan serius, kasihilah Tuhan dengan serius. Nanti kepingin kita gak bisa lagi hanya menyembah dalam roh dan kebenaran. Sekarang masih bisa tak siapa pemikiran itu? Siapa tadi yang main? Saya nggak lihat tadi. Satu kali semua kan berhenti. Saya nggak akan datang sini lagi nanti. Makanya selagi saya datang, mari sama-sama datang. Pak Gembala datang, sudah datang. Tapi jangan pula nggak datang Pak Gembala, kalau tak yang datang sudah nggak datang. Saya datang atau tidak datang, Tuhan datang. Haleluya. Yang saudara sambut Tuhan yang datang itu. Saya sedih kali hati saya kalau ada jemaat masih telepon ke kantor, datangnya Bapak. Aduh, bukan ditanya datangnya kok Tuhan. Saya bisa nggak datang dulu, tapi Tuhan tetap datang. Haleluya, maka datanglah kita. Ya. Kehadiran kita dalam ibadah kita mengundang Tuhan memberikan perlindungan. Tapi permulaan penderitaan ini akan pengalaman berat untuk kita lewati. Tapi ada tiga poin yang harus kita lakukan supaya ketika kita menghadapi kesusahan permulaan penderitaan ini, kita tetap bertahan sampai selesai. Poin yang pertama yang kita lakukan untuk menghadapi permulaan penderitaan adalah tetap mengasihi Tuhan, tetap cinta Tuhan. Apa praktek orang yang mencintai Tuhan? Roma pasal 12 ayat 12. Roma 12 ya. Bersukacitalah dalam pengharapan, Terus sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Terus ayat 13. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpahan. Ayat 14. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Terus Berkatilah dan jangan mengutuk. ayat 15. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Ini praktek kehidupan yang mengasihi Tuhan. Di sini dikatakan bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam. Maka dalam pelajaran tabernakel saya sering mengajarkan misbah duka itu berbicara tentang mengasihi Tuhan dalam doa dan penyembahan. Orang yang mengasihi Tuhan pasti suka menyembah, pasti suka mengucap syukur. Bagi orang yang mengasihi Tuhan pasti sedikit-sedikit terima kasih Tuhan. Engkau baik, sangat baik, terang baik. Sabar dalam kesesakan,
membantu kekurangan orang-orang kudus. Ya, kalau disebut kekurangan orang kudus ini hamba-hamba Tuhan. Dulu zaman saya baru-baru hamba Tuhan, wah, suasana jauh sekali beda. Kalau setiap hamba Tuhan mau berangkat, pasti selalu diikuti persembahan. Karena Bapak Gembala mau pergi misalkan ke Jakarta, persembahan dulu, lalu gembalanya pergi ke Jakarta. Ya sekarang kita nggak buat itu lagi. Ya. Sebenarnya nggak kita buat begitu. Kita sendiri sebenarnya yang akhirnya kurang terlatih. Makanya saya kadang-kadang kalau pergi seperti besok saya berangkat ke Korea, saudara, ya, saya hanya memberitahu aja sama jemaat saya mau berangkat. Masalah orang mau berkorban enggak, itu bukan urusan saya. Ya, itu urusan masing-masing. Digerakkan Tuhan atau tidak digerakkan. Tapi kalau dulu, karena masih jemaat belum dewasa dulu, itu selalu dilatih demikian. Makanya ada istilah salam Pentakosta. Kalau tiap tamu datang, kita salamlah pendeta kita. Biasanya pakai uang itu. Nanya, kalau begitu kita buat susah nanti kalau pendetanya nggak pakai jas. Kebanyakan salam-salam mau di mana tempatnya. Makanya saya pikir ini nggak bisa gitu lagi. Caranya harus kita rubah cara memberinya. Ya, karena saya punya pengalaman di Pekanbaru, khotbah 500 orang yang hadir. Lalu pendetanya bilang begini, saudaraku, karena kita telah dikunjungi hamba Tuhan, sudah kenyang makan firman, sekarang tiba saatnya kita mau salam pendeta yang datang ini. Ya, mereka datang 500 orang, saudara, satu-satu. Pertama masih bisa saya pegang di tangan saya, numpuk gini. Ya, karena saya nggak pakai jas, susah masukkannya. Ya, numpuk lagi masuk sini. Akhirnya kebeluan, nggak tahu lagi saya mau kemana, saya pulang. Wah, dulu nyesel kali, stres. Oh Tuhan, nanti kalau jemaat saya letakkan uangnya di lantai, mereka pasti merasa terhina gara-gara saya. Waduh, keringat dingin saya di depan. Betul, seluruh hidup saya baru itu saya keringat dingin, ya, gara-gara disalap orang pakai uang. Akhirnya saudara, gini baju saya ini, karena gak ada lagi kantong yang muat, saya masukkan di sini, penuh sini. Saya bilang setelah habis kebaktian sama Pak Pendetanya, Pak Pendeta bilang, lain kali kalau datang aku tolong ya, jangan bikin gini lagi, susah hati, nggak tahu saya mau bikin di mana. Itu dulu. Tapi ada teman saya pendeta saudaraku, karena saking banyaknya salam-salam orang pakai goni di kampung. Ambil goni dulu ke saya. Ya, salam masuk goni, salam masuk goni. Ya. Sampai penuh satu goni saudara. Itu dulu. Ya. Sekarang kan udah gampang, rekening ada. Ya, kalau mau rekening saya kasih rekening 10 pun ada. Ya. Hanya yang masukkan yang belum ada saja. Ini saya sampaikan pokoknya untuk mengingatkan kita bagaimana cara kita melayani Tuhan. Sekali lagi saudara, ya, bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus. Ya, jadi orang kudus ini kan bukan hanya saya, ada pendeta di sini, ada Paul Tapea, ada teman-teman yang lain yang melayani Tuhan secara full time. Ya, kami ini full time dulu ya. Jangan pikirkan ke Sungai Jeram itu menciptakan uang, enggak, habiskan uang. Ya. Kalau nanti jeruknya apa cabai, orang kalau bilang kalau itu berkurang, bukan hanya saya makan itu, paling saya makan sepotong, ya. Mungkin 10 potong lagi orang lain, saudara. Ya. Artinya saudara, kita kalau mau lolos poin yang pertama, tetaplah mengasihi. Karena ini buah hidup dari orang yang mengasihi Tuhan. Maka dalam 2 Korintus
dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 4. Ya. Ayat 4. Iya. Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah. Amin. Cara menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah. Apa caranya? Terus, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran. iya. Jadi menahan penuh kesabaran. Kalaupun menderita, tetaplah sabar. Ya. Kalaupun teraniaya, tetaplah sabar. Kalaupun mengalami banyak persoalan, tetaplah sabar. Itu buktinya kita mengasihi Tuhan. Itu buktinya kita melayani Tuhan. Dalam menahan penuh kesabaran. Yang kedua, dalam Penderitaan, yang ketiga, kesesakan, terus dan kesukaran. ayat 5, Dalam menanggung dera, dalam penjara, dan terus kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa. ini praktek hidup kalau kita tetap menjaga mengasihi Tuhan. Kita dapat menahan dengan penuh kesabaran. Baik penderitaan, baik kesesakan, baik kesukaran, baik menanggung dera, penjara, kerusuhan, berjerih lelah, semua kita dapat tanggung di dalam Tuhan. Capek, harus siap. Ya seringkali orang nggak mau capek, nggak mau melayani Tuhan, karena nggak mau didisiplin, nggak mau melayani Tuhan. Capek, disiplin, diatur, itu bagian orang yang mengasihi Tuhan. Kalau orang Batak bilang itu jambar, kita tahu jambar, bagian kita. Malah kalau capek, puji Tuhan, aku bisa capek karena nama Tuhan. Upahku akan besar di surga. Ya. Jadi hari-hari ini ada harga yang harus kita bayar sebagai bukti kita mengasihi Tuhan. Yang kedua, kita harus tetap bertahan walaupun dalam pergumulan penderitaan. Kenapa harus bertahan? Karena kalau nggak bertahan, justru kita kehilangan nyawa kita. Itu Lukas 21 ayat yang ke-19. Lukas 21 ayat 19. Ayat 19. Ya, Kalau kamu tetap bertahan, kalau kamu terus terus, kamu akan memperoleh hidupmu. jadi yang berhak memperoleh hidupnya adalah orang yang bertahan. Ini bukan bertahan secara fisik, ini bertahan secara roh. Kalau Kolose 1 ayat 23 berkata, ini bertahan berarti tidak bergeser dari pengharapan ini. Ya. Itu ayat 23, Kolose 1 ayat 23. Ya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, Ya. dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Kolose 1 tadi ayat 23. Tidak mau digeser dari pengharapan itu. Ya. Tetap tidak tergoncang. Ya. Inilah yang dimaksud bertahan, saudara. Kamu akan memperoleh hidup. Jadi kalau nggak bertahan, kita kehilangan hidup kita. Ya. Tapi kalau kita bertahan, tidak bergeser dari pengharapan Injil, inilah kunci kita untuk kelak memperoleh hidup. Artinya kalaupun mati tetap hidup selama-lamanya. Kalau tetap dalam Tuhan. Ya. Yang ketiga, yang terakhir, saudara,
menghadapi permulaan penderitaan. Yang ketiga, tetaplah bersaksi. Tetaplah bersaksi. Ya. Walaupun semua terjadi, tetaplah bersaksi. Kenapa, saudara? Coba kita lihat, ya. Justru lewat kesukaran-kesukaran ini, saya dan saudara diajar Tuhan untuk bersaksi. Injil Yohanes. Ya. Oh, yang pertama, saudara, ya, supaya kita tetap bersaksi. Pasal 15 ayat 27. Ayat 27, ya. Tetapi kamu juga harus bersaksi. Harus Bersaksi. bersaksi terus, kan? Karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Iya, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Ya. Kenapa, saudara? Tetap bersaksi. Itu tandanya kita selalu bersama-sama dengan Tuhan. Walaupun pasal 16 ayat 1 sampai ayat 2. Ayat 1 sampai ayat 2. Iya. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Jangan kecewa dan menolak. Ayat 2. Kamu akan dikucilkan. Terus Bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. di tengah-tengah kondisi seperti ini, di permulaan penderitaan ini, tujuan Tuhan kita tetap bersaksi. Itu di pasal 21 Injil Lukas ayat 13. Ya. Jadi justru di tempat, di kesukaran itu tugas kita bersaksi. Bersaksi. Ayat yang ke-13, Ayat 13 Lukas 21 ayat 13. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Ini saat permulaan penderitaan datang, saat kesukaran datang, saat semuanya bergoncang, tapi tugas saudara dan saya bersaksi. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Dunia pada susah, saudara bersaksi bahwa engkau dibela, dipelihara oleh Tuhan. Amin. Dunia pada goncang, saudara tetap bersaksi bahwa engkau tidak akan pernah tergoncang. Haleluya. Kenapa harus bersaksi? Karena bersaksi, kesaksian hidup saudara membedakan saudara dengan dunia. Jadi ketika datang permulaan penderitaan, kesukaran, perang dan lain-lainnya, saudara tetap bertahan sehingga saudara bisa bersaksi menunjukkan kepada dunia bahwa saudara tidak kalah dalam menghadapi penderitaan. Supaya apa? Orang di luar Tuhan itu datang sama Tuhan. Karena saudara akan memiliki hidup yang berbeda. Nanti ekonomi goncang, orang pada putus asa, saudara makan gaplek pun gak apa-apa. Puji Tuhan, senyummu tetap senyum di dalam roh. Gak amin. Kurang makan, tapi hatimu bisa bergembira. Maka Paulus katakan, sekali lagi bersukacita. Sekali lagi katakan bersukacita. Diulang-ulang kata sukacita. Supaya apa? Ketika datang permulaan penderitaan, ketika datang kesukaran, kita tetap bersaksi bahwa kita dibela dan dipelihara Tuhan. Haleluya. Kan berbeda dong. Orang dunia pada ingin lompat dari lantai 3. Kita ini enggak, malah kita bersukacita. Ya. Masih kita bisa seperti lagu tadi yang diangkat si Uli itu. Nah,
Tadi ada lagu penyembahan yang kamu angkat pertama tadi. Aku punya besar yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari. Saudara boleh bersaksi, saudara punya Tuhan yang besar. Ya, bersaksi kepada dunia. Ya. Sengaja Tuhan izinkan masa-masa sukar permulaan penderitaan ini. Betul-betul kita masih ada di sini, tapi kita di sini kesempatan untuk bersaksi. Haleluya. Jadi kesempatannya nanti besok di pasar, kesempatan bersaksi. Apa isi kesaksian? Katakan, Tuhan mampu menguatkan aku di masa yang sukar. Haleluya. Tuhan mampu memegang tanganku di masa yang sulit ini. Tuhan mampu menghiburkan hatiku di tengah keadaan yang seperti ini. Itulah isi kesaksian saudara. Tinggikan Tuhan. Jangan nggak bersaksi saudara ke orang bilang susah ya Pak. Oh iya, sekarang bukan lagi susah, udah mau gantung diri ya. Selesailah kita sudah. Orang pada susah saudara bersaksi. Anda punya Tuhan yang besar, punya Tuhan yang ajaib. Lalu kalau ngerti kehendak Tuhan, jadi permulaan penderitaan membawa saudara dan saya bukan saja untuk mengasihi Tuhan, bukan saja untuk bertahan, tapi untuk bersaksi. Tuhan janji kepada kita, kalau Roh Kudus turun atas kita, kita akan menjadi saksinya Tuhan. Haleluya. Bersaksi kepada dunia ini. Ada keselamatan di dalam Tuhan, ada berkat dalam Tuhan, ada kesembuhan dalam Tuhan. Pokoknya saksikan saja apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu karena Tuhan. Itu yang perlu kita saksikan. Ya, yang lain-lain itu nggak usah saksikan. Apa yang sudah diperbuat, ya, itu yang perlu kita saksikan. Apa yang kita telah dengar, apa yang telah kita lihat, apa yang telah kita meraba dengan tangan kita, itulah firman yang hidup. Itulah yang kita saksikan. Karena apa? Itu berkuasa. Itu berkuasa. Kesaksianmu berkuasa. Mungkin satu kata, dua kata, tapi bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bisa menolong orang lain yang putus asa. Bisa menghiburkan orang lain yang sedang tertekan, sudah buntu hidupnya, tapi karena kesaksian hidup saudara, bukan hanya karena kata-kata, pengalamanmu karena Tuhan menjadi berkat bagi orang lain. Haleluya. Jadi berkat bagi orang lain. Dan ketiga, pengalaman saudara jadi berkat bagi orang lain, saya yakin Tuhan kasih kita kekuatan, Tuhan kasih kita berkat, Tuhan kasih kita panjang umur biar tetap bisa digunakan Tuhan sampai dia datang kembali. Haleluya. Sampai di sini pemberitaan firman Tuhan. Kita bersyukur sama Tuhan. Kita datang menyembah Tuhan. Dia adalah Tuhan kita, Tuhan yang besar.